Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu tanyakan dari profesornya? Saya mau masbuk. Apakah dalam menyempurnakan rakaat masih membaca doa iftitah, Ustaz? Datangnya kamu telat kok malah baca iftitah gimana? Ya, masbuk itu kalau sudah imamnya selesai, kamu meneruskan menggenapi kekurangannya rakaat tadi. Nah, iftitah itu dibaca sesudah takbiratul ihram. Ya, nah kamu sudah masbuk, sudah baca yang lain-lain, sudah tahiyat juga, sampai imamnya berdiri, kamu meneruskan, kok mau baca iftitah gimana? Iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram, belum baca Fatihah. Jadi kalau menyempurnakan kekurangan rakaat, tidak usah baca iftitah karena sudah tidak ada tempat baca iftitah itu. Apalagi? Mohon dijelaskan bagaimana yang dilakukan makmum masbuk berkenaan takbir yang keempat bila makmum masbuk mendapati pada rakaat kedua. Setelah duduk at-tahiyat 1, imam mengangkat tangan. Apakah makmum juga ikut angkat tangan, Ustaz? Makmumnya dapat berapa rakaat itu? Ya. Jadi penting kamu perhatikan tuh sholat ya. Angkat tangan pada waktu sholat itu di 4 tempat. Itu yang perlu dipahami itu. 4 tempat. 1, takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku', Allahu Akbar, mau ruku'. Yang ketiga bangkit dari ruku' atau iktidal, sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan, tahu 3 tahu. Yang keempat, apabila berdiri ke rakaat 3 setelah duduk at-tahiyat awal pada rakaat 2. Setelah rakaat 2 kan duduk at-tahiyat awal. Dan nanti berdirinya ke rakaat ketiga setelah duduk at-tahiyat awal tadi, angkat tangan, Allahu Akbar. Udah, itu yang penting diingat-ingat itu. Kamu rakaat 3, tapi tidak berdiri dari rakaat 2. Ya, masuk rakaat 3, tidak berdiri dari rakaat 2. Ya. Karena makmum tadi ya, imamnya masuk rakaat 3. Imamnya masuk rakaat 3. Kalau kamu masbuk berarti mesti belum rakaat 3. Mungkin kamu berdiri dari rakaat 2 tetapi tidak duduk at-tahiyat. Ya. Masuk rakaat 3 karena kamu telat, imamnya rakaat 4, kamu baru rakaat 3. Ya. Tetapi kamu berdiri masuk rakaat 3 itu tidak habis duduk at-tahiyat awal. Itu enggak angkat. Maka yang perlu difahami itu angkat tangan pada waktu sholat itu ada 4 tempat. 4 itu sebagai kuncinya. Ya. Takbiratul ihram, mau ruku', bangkit dari ruku', berdiri dari rakaat 2 setelah baca tahiyat masuk ke rakaat 3. Udah itu. Tapi ada yang berpendapat, ini pendapat. Ya. Kalau imamnya angkat tangan, ya, makmum mengikuti imam boleh. Karena makmum itu mengikuti imam. Ya. Maka ada juga kejadian walaupun dia masbuk karena mengikuti imam, ketika imamnya sudah tahiyat akhir, dia salam. Makmumnya mengikuti salam, mau mengikuti imam. Nah, terus nanti menambah rakaat lagi kekurangannya tadi.
Nah, dilihat dari ya, mengikuti imamnya tadi betul. Tapi kalau kamu imamnya salam, kamu salam, berarti tidak betul. Kenapa? Latas salam itu tanda sholat itu sudah selesai. Lah imamnya dapat 4 rakaat, at-tahiyat akhir dia salam, lah kamu baru dapat 3 kok terus. Mestinya sholatnya 4 rakaat, kamu baru dapat 3 kok melu salam. Lah nyambung piye nanti? Ya? Nyambungnya gimana? Wis baca salam berarti bubar sholatnya sudah. Nanti kalau mau meneruskan berarti mulai awal lagi, mulai takbiratul ihram lagi. Mau pada kurang 1 rakaat, mulai dari takbiratul ihram untuk nyambung rakaat yang 3 sudah dapat tadi, tidak bisa karena sudah diputus dengan salam tadi. Jadi sholat itu mulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka kalau sudah salam ya sudah. Sudah. Lah padahal sholatnya 4 rakaat baru dapat 3 kok salam. Nah karena mengikuti imam, nah, maka tidak pas itu. Imamnya kamu ikuti, wong imamnya sudah selesai, kamu belum selesai kok mengikuti. Ya apalagi? Bila kita sholat berjamaah bersama imam, pada saat berdiri dari at-tahiyat awal, sedang imam tidak mengangkat tangan, apakah kita juga tidak mengangkat tangan, Ustaz? Tidak, kamu mengangkat tangan, karena imamnya mungkin tidak paham. Ya, imamnya itu kadang-kala sejak awal tidak angkat tangan. Coba kamu perhatikan, lihat banyak imam yang begitu. Ya, takbiratul ihram orang Allah Akbar enggak? Allahu Akbar gitu. Ya, nanti sami Allahu liman hamidah ya cuma gini, sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai gini. Umpama angkat tangan ya setengah-setengah gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkatnya ini tak. Ada lagi yang ngangkatnya ini tak. Sami Allahu liman hamidah. Coba kamu perhatikan nanti. Macam-macam. Padahal angkat tangan itu ada aturannya. Mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu atau setinggi daun telinga. Allah Akbar atau ini betul. Gini ya enggak, gitu loh, ya. Ya kamu lihat nanti orang sholat itu macam-macam. Saya tidak ngarang, tapi coba perhatikan nanti kalau kamu orang sholat di masjid-masjid gitu. Lihat ya. Nah, jadi angkat tangan, kalau imamnya tahu, dia angkat tangan. Nah imamnya itu kadang-kadang nggak ngerti, angkat tangan pun nggak pakai kok. Takbiratul ihram ya nggak pakai, bangkit dari ruku apalagi. Ya. Malah ono sing imamnya ora tahu angkat tangan, sedekap ya ora tahu ya ada. Kita nggak usah bingung, nggak usah ikut-ikut. Pokoknya yang penting kita sholat itu kita lakukan yang sudah mengerti dasarnya. Jangan melihat orang terus bingung, ya. Bingung bareng munggah haji mulai malah bingung. Ya, karena di Mekah sana banyak lihat orang sholat tanpa angkat tangan, tanpa sedekap. Mulai melu-melu ras sedekap. Nah, bareng tanya loh, kamu sekarang bareng pada haji kok sholatnya ndak pakai sedekap? Ya, wong ning Mekah yo akeh sing ras sedekap. Kamu kurang pengalaman, kamu belum pernah ibadah haji loh. Nah, besok kalau udah haji kamu lihat orang di Mekah sana kan tidak sedekap banyak. Loh kita sholat itu sudah tidak disuruh mengikuti orang Mekah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Walaupun Nabi itu memang orang Mekah, ya, tapi tidak disuruh mengikuti orang Mekah, suruh mengikuti Rasul. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku Nabi mengerjakan sholat. Bukan orang Mekah mengerjakan sholat, ya dah. Maka suruh mengikuti cara Nabi mengerjakan sholat bagaimana. Merajate kan, nek ora sedekap ya entuk to. Boleh ora sedekap? Boleh. Tidak salat boleh enggak? Boleh. Ora salat entuk apa meneh salat ora sedekap. Sapa sing larang? Kalau si orang-orang enggak salat boleh kok. Nah, kalau kamu orang Islam ngerti ojo tekan boleh apa tidak,
kalau kamu orang Islam tuh mesti sholat. Kalau tidak sholat jangan ngaku orang Islam. Kalau tidak sholat ada mereknya. Apa mereknya? Kafir. Jadi kalau tidak sholat kafir. Apalagi? Halaman 9. Nomor 3 tentang arti rakaah. Memang rakaah bisa berarti rukuk kalau ada qarinah yang membawa kepada arti tersebut seperti hadis di bawah ini. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian membaca sami Allah liman hamidah ketika mengangkat tulang belakangnya, yakni ketika bangkit dari rukuk. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan pada kalimat qarinah. Memang rakaat itu bisa berarti rukuk kalau ada qarinah yang membawa kepada arti tersebut. Qarinah maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi ada sebab. Ya. Ada sebab yang membawa arti ke situ. Ada yang menghubungkan, yang menyebabkan, mengartikan bisa berarti rukuk itu ada kalau ada sebabnya. Sebabnya ini contoh ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata adalah Rasulullah SAW apabila berdiri sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk. Nah, ada tanda. Kemudian membaca Sami Allah liman hamidah ketika mengangkat tulang belakang, maksudnya ketika i'tidal. Membaca Rabbana lakal hamdu dalam keadaan berdiri. Ini di situ kan ketika rukuk. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Kalau salat ketika berdiri berkata Allahu Akbar. Summa yukabbiru hina yarka'u. Nah. Kemudian takbir lagi summa yukabbiru hina yarka'u. Ketika rukuk. Lah ini diartikan rukuk. Ya. Bab ketika apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi ketika rukuk. Nah, takbir lagi kita yarka'u itu diartikan rukuk. Tsumma yaqulu sami Allah liman hamidah. Lah ini dah. Jadi itu diartikan rakaat itu diartikan rukuk itu apabila ada sebab yang membawa. Tidak mungkin Allah Akbar takbiratul ihram ketika takbir lagi ketika rakaat kan enggak mungkin loh. Ketika rukuk tadi ya, takbir ketika berdiri, takbir ketika rukuk. Ya, itu tidak bisa diartikan rakaat. Ya. Karena habis takbir kan tidak mungkin tetap rakaat. Maka diterangkan takbir ketika rukuk ditambah lagi summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika rukuk, maka setelah rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, maksudnya i'tidal gitu loh. Nah, itu bisa diartikan rukuk. Nah, maka dalam hadis ini ada dua pendapat toh. Ada yang berpendapat sholat masbuk, makmum masbuk itu kalau bisa mendapat rukuk daripada imam sudah dihitung satu rakaat. Ya, maka kalau tadi ya, dah imamnya sudah selesai membaca surat, terus rukuk, Allahu Akbar rukuk, lah makmum masbuk baru datang takbiratul ihram tuh rukuk. Nah, dah ikut rukuk itu dah dihitung satu rakaat. Ya, maka pendapat yang kedua tidak mau menerima itu.
Ya, bab yang namanya satu rakaat itu lengkap dari awal, dari takbiratul ihram sampai dapat Fatihah. Fatihah lengkap. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau tidak membaca Fatihah. Maka orang yang tidak mendapat Fatihah belum dihitung satu rakaat karena dia tidak dapat rakaat itu tidak mendapat Fatihah. Nah, maka yang berpendapat asal dapat ruku', nah itu ditolak oleh pendapat yang kedua ini. Tapi kebanyakan banyak orang yang tolak asal masih dapat ruku' itu nanti dapat satu rakaat. Nah, padahal dia yang rakaat pertama tadi dia tidak ada Fatihah, ya. Apalagi iftitah, Fatihahnya tidak dapat. Nah, padahal kalau tidak dapat Fatihah belum dihitung sholat. Maka kalau kita makmum sudah terlambat membaca Fatihah, nanti terlambat kita. Termasuk makmum masbuk. Ya. Coba dibaca terus keterangan rukuk itu tadi. Alasannya yang membaca. Yang pertama alasannya kalau mendapat rukuk dapat dihitung satu rakaat itu. Dibaca dari awal Ustaz. Ya. Makmum mendapat rukuk bersama imam, apakah sudah dihitung mendapat satu rakaat? Ulama berbeda pendapat tentang ukuran seorang makmum mendapat satu rakaat bersama imam. Tentang hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, makmum yang mendapatkan rukuk bersama imam sudah dihitung mendapat satu rakaat. Alasan-alasan mereka sebagai berikut. Nah, pakai alasan juga ini. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka sholata. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rukuk dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat itu. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 145. Ya, jadi ini diartikan rakaatan diartikan rukuk. Man adraka rakaatan. Ya. Jadi di situ diterangkan siapa mendapat satu rukuk. Rakaatan diartikan rukuk. Terus An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raq'atan minas sholati faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu sulbahu. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rukuk dalam sholat sebelum imam menegakkan punggungnya, maka ia telah mendapatkan sholat itu. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah juz 3 halaman 45 nomor 1595. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Qurrah bin Abdurrahman. ya. Jadi rakaatan ini juga diartikan rukuk. Ya, diartikan rukuk. Artinya hampir sama punya. Man adraka rakaatan. Siapa yang mendapatkan satu rukuk. Rakaatan di sini diartikan satu rukuk. Apa mendapatkan satu rukuk minas sholat, dari sholat itu faqad adrakaha. Maka dia sudah mendapat sholat itu. Qabla ayyuqimal imamu sulbahu. Sebelum imam menegakkan punggungnya, maksudnya sebelum iktidal. Ya. Jadi kalau imamnya sujud, rukuk, belum sampai iktidal, ada makmum datang, ikut rukuk tadi. Nah, itu sudah dapat satu rakaat. Karena imamnya menegakkan punggungnya sudah sami Allahu liman hamidah. Dan tidak dapat, itu terlambat. Nah, itu rakaatan diartikan rukuk. Ya. Ini hadisnya, apalagi diterangkan hadisnya dhaif. Terus An Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sholata." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian datang untuk sholat, sedang kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian dan janganlah dihitung 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rukuk, berarti ia mendapatkan sholat itu." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 236, nomor 893. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Yahya bin Abi Sulaiman. Ya. Ini juga diartikan rakaat, diartikan rukuk juga ini, ya. Diartikan rukuk kan? Ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun. Kamu datang kepada dan sedang sholat dan kami saat itu sedang sujud. Fala ta'udduha syai'an. Ya. Kamu ulangi sesuatu pun berarti itu sudah dihitung. Wa man adraka rak'ata faqad adraka sholat. Siapa yang mendapat 1 rukuk, dia sudah dapat sholat itu. Hadis ini juga dhaif. Terus satu lagi. An Abi Bakrata annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Fa raka'a qabla an yasila ila shaffi. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, "Zadakallahu khirsan wa la ta'ud." Rawahul Bukhari. Dari Abu Bakrah bahwasanya ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Maka ia ikut rukuk sebelum sampai pada shaf. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah menambahkan kebaikan atas semangatmu dan jangan kamu ulangi." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 190. Dia ada peristiwa ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Hanya pemahamannya yang perlu diurusan kan. Ada orang sholat, mau sholat jamaah. Tahu-tahu imamnya rukuk. Dia belum dalam shaf itu, masih dalam di masjid lah, baru masuk ke masjid, belum sampai ke shaf. Maunya mau sholat jamaah, imamnya rukuk, langsung dia rukuk di situ. Terus karo rukuk melaku nenggon shaf tadi. Nah, berita itu sampaikan kepada Nabi. Ya. Nabi mengatakan, ya, semoga Allah menambahkan kebaikan atas semangatmu itu. Semangat rukuk neng jalan wari badane wis rukuk karo mlaku nyanggon shaf. Nah, itu menunjukkan orang itu belum tahu. Nah, belum tahu mau apa? Maka nasihat Nabi, ya semoga Allah menambahkan pahala karena semangatmu, tapi jangan kamu ulangi ya, gitu lah. Nah, jangan diulangi ini maksudnya jangan diulangi apa? Jangan diulangi rukuk belum masuk dalam shaf. Nah, ini ada yang memahami jangan kamu ulangi maksudnya rakaatnya tadi tidak usah diulangi, berarti sudah dapat. Dan jauh kan? Padahal adab di hadis yang lain, coba dibaca itu. Untuk masuk shaf dulu baru rukuk. Tadi imamnya misalnya dapat sujud, imamnya langsung kamu ikuti sujud tapi masuk shaf dulu. Ojo kok sujud. Nah, lah kalau kamu misalnya kayak masjid besar Surakarta, masjid gede itu, lah kayak tekan serambi kono rukuk. Terus nyusul nanggon shaf. Urung nganti tekan shaf, imamnya sujud. Nah, terus piye? Kamu sujud ngiremet karo sujud gitu. Nah, aneh, maka jangan diulangi, maksudnya perbuatan semacam itu jangan diulangi. Kalau kamu mau rukuk karena imamnya sudah rukuk atau imamnya sudah sujud, kamu mau ikut itu langsung masuk shaf, jangan seperti itu. Enggak, jangan kamu ulangi sing wis ya wis aja mbok baleni gitu, maksudnya gitu. Coba dibaca itu yang halaman 11 nomor 6 saya baca. Adapun perbuatan sahabat Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan lainnya melakukan rukuk di luar shaf, lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf,
itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti. Karena seandainya riwayat itu betul, maka pemahamannya adalah sebagai berikut. Beliau itu melakukan rukuk di luar shaf, lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf, itu tentu tidak sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ketika Abu Bakar melakukan demikian dan diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau melarangnya. Pemahaman ini dikuatkan dengan riwayat sebagai berikut. Anil A'raji qala qultu li Abi Hurairah yarka'ul imamu walam asil ila soffi afarka' fa akhadha bi rijli wa qala la ya'rad hatta ta'khudha maqamaka minas soffi. Rawahu Ibnu Abdul Bar fil Istidkar. Dari Al-A'raj ia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, apabila imam sedang rukuk, sedangkan aku belum sampai pada shaf, apakah aku boleh rukuk ketika itu? Maka Abu Hurairah memegang kakiku, lalu berkata, tidak wahai A'raj, sehingga kamu sampai pada tempatmu di shaf. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar juz 6 halaman 246 nomor 8834. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya, rukuk belum masuk shaf itu tidak boleh. Supaya masuk shaf dulu baru rukuk. Ya, maka diterangkan tadi, ya, yang dilakukan oleh sahabat tadi, ya. Beliau itu melakukan rukuk di luar shaf, lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf itu tentu tidak sepengetahuan Nabi. Nabi nggak tahu, dia belum tahu dan Nabi tidak tahu. Ya, dianggapnya karena kalau imam dah rukuk, ikutilah kamu rukuk. Nah, tapi maksudnya ikuti rukuk itu masuk shaf dulu, ora kok jek ning dalan kono rukuk, ya kan? Nah, jadi memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah. Nah, ini ada qarinah lagi. Tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi. Tidak ada isyarat atau sebab yang menunjukkan bahwa Nabi tahu. Andai kata Nabi tahu tentu dicegah, maka yang dilakukan itu Nabi tidak tahu. Nah, setelah tahu tadi disampaikan kepada Nabi, maka mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas perjuanganmu, tetapi jangan kamu ulangi lah. Dari sinilah sing wis ya wis, ya sudah ya sudah. Tapi perbuatan semacam itu jangan kamu ulangi. Nah terus bagaimana? Maka diceritakan lah. Maka Abu Hurairah memegang tangan. Ketika ada pertanyaan tadi, apabila imam sedang rukuk, sedangkan aku belum sampai pada shaf, apakah aku boleh rukuk? Ketika itu lah tanyakan ini ya. Maka Abu Hurairah memegang kakiku. Akhirnya Abu Hurairah yang tadi memegang kakinya, kemudian dijawab, lalu berkata, tidak wahai A'raj. Ya, jadi A'raj diberitahu, tidak boleh kamu rukuk sebelum masuk shaf, sehingga kamu sampai pada tempatmu di shaf. Nah, jadi biar imamnya rukuk, kamu jalan biasa, tidak boleh lari-lari juga tidak boleh. Sampai di situ baru, nah, lah ternyata sampai di tempat rukuk imamnya wis sujud, ya terus kamu sujud. Jadi tidak diulangi, rukuk masih belum di jalan, belum masuk shaf, terus kamu rukuk di situ nggak boleh. Nah itulah. Jadi keterangan ini lebih menjelaskan bahwa rukuk di luar shaf itu tidak boleh. Masuk dulu baru rukuk. Nah gitu.